adik-adik. Haleluya, yang bergembira, yang bahagia hari ini. Lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan hari ini. Karika undang adik-adik untuk bangkit berdiri semuanya. Ayo bangkit berdiri, nggak ada yang leteh-leteh lagi. Ayo kita semangat hari ini, kita mau memuji Tuhan. Yang siap berikan tepuk tangan buat Tuhan lebih lagi. Amin. Tepuk tangan di atas kepala adik-adik. Seperti Daud. Amin adik-adik. Yes. Amin. Hari ini kita mau menari seperti Daud, lebih bahkan dari Daud. Yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, angkat tangannya. Kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Mari kita menari seperti Daud menari. Amin. 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 Dengan Karika katakan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Lagi katakan, bila roh Allah ada. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Lagi katakan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari
ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan adik-adik? Amin. Silakan duduk adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Mari siapkan hatinya untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami mau menyembah Engkau Tuhan, siapkan kami ya Tuhan untuk masuk lebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tertegakkan, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
Tuhan adik-adik. Jangan ada yang berdiam diri. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus buat segalanya, buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami masih ada sampai hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat segalanya yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, Kau teramat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi Tuhan, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan sekali lagi. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji.
kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah supaya Kau jauhkan dari COVID-19. Kami juga mau berdoa buat presiden kami. Berkatilah supaya Kau beri hikmat untuk mengatur bangsa kami. Kami juga mau berdoa buat Opa Oma Johan, supaya Kau beri kesehatan dan umur panjang. Berkatilah dalam pelayanannya supaya tetap Kau lindungi. Kami juga mau berdoa buat Kota Padang. Berkati Kota Padang supaya Kau jauhkan dari COVID-19. Kami juga mau berdoa supaya Kota Padang penduduk-penduduknya tetap damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu. Berkati dalam pelayanannya supaya Kau lindungi dan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Duh, kakak belum dengar nih suaranya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita baca Mazmur 91 dulu yuk. Ya, yang ada Alkitabnya di sebelahnya silahkan dibuka, yang pakai handphone juga boleh. Kakak pingin semuanya walaupun di rumah, kita tetap bacakan Mazmur 91 ini dengan sungguh-sungguh mengeluarkan suara sehingga telinga kita juga mendengar, papa mama kita juga mendengar, teman-teman kita juga mendengar, oke? Kita baca ya, Mazmur 91, 3, 2, 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Kalau Tuhan boleh berikan kami kesehatan, nafas kehidupan yang begitu indah. Terima kasih juga ya Tuhan, kalau Tuhan juga boleh jagai kami sepanjang kami tidur, sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah, sekolah minggu, berjumpa dengan Tuhan, bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan.
Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu, biarlah ya Tuhan Engkau jagai kami di saat kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kami, terang bagi jalan-jalan kami, bahkan kami boleh taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Nah sekarang kakak mau adik-adik semua duduk yang diam, tenang dan dengarkan firman Tuhan pada hari ini ya. Nah kira-kira siapa yang tahu firman Tuhan kita pada hari ini apa? Ada yang tahu? Ya, apa firman Tuhan kita pada hari ini? Kita akan mendengarkan cerita tentang Daniel. Oke, mungkin adik-adik kakak di sini semuanya ada yang sudah tahu cerita Daniel ini seperti apa. Nah, bagi yang sudah tahu, kita untuk mengingat kembali bagaimana cerita Daniel ini dalam kehidupannya. Nah, bisa dilihat ya adik-adik di sini. Tema kita hari ini itu Daniel dan kehidupan doa disiplin dalam membangun kehidupan rohaninya. Nah, kita bisa lihat nih, pada saat semasa hidupnya Daniel, pada saat itu Daniel adalah seorang pejabat yang tinggi di kerajaan Media. Bahkan Daniel ini selalu melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Dan dia melakukannya dengan sepenuh hati. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Nah, orang-orang yang ada di sekitar si Daniel ini tidak mendapat satu alasan apapun ataupun suatu kesalahan pada diri Daniel. Kenapa? Ada yang tahu kenapa tidak ditemukan suatu kesalahan? Karena Daniel ini orang yang setia pada Tuhan. Daniel ini tidak pernah lalai dalam pekerjaannya. Bahkan Daniel ini sungguh-sungguh selalu berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan. Nah, tetapi di sini adik-adik, karena Daniel ini sangat baik dalam pekerjaannya juga, teman-teman pekerjanya yang ada di sekitarnya merasa cemburu kepada Daniel dan mau menjebak Daniel. Nah, karena Daniel ini tidak ada kesalahan sedikit pun ataupun kelalaian, teman-temannya berpikir, apa ya kira-kira yang bagus untuk menjebak si Daniel ini? Nah, maka dari itu para pejabat tinggi dan wakil raja lainnya mencoba mencari alasan untuk mendakwa Daniel terhadap Raja Darius. Nah, mereka hanya bisa mencari alasan kebiasaan Daniel setiap harinya. Apa kebiasaan Daniel? Yaitu dia berdoa 3 kali sehari. Nah, kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan Yesus. Dia berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan Yesus. Dan itulah cara teman-temannya dan para pejabat untuk menjebak si Daniel. Nah, karena itu pejabat ini membuat Raja Darius, meminta Raja Darius untuk membuat suatu perintah dalam 30 hari. Semua orang tidak boleh menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali hanya kepada Raja Darius. Nah, tetapi apa yang dilakukan Daniel ketika raja itu mengeluarkan perintah itu? Nah, Daniel tetap berdoa, tetap setia, tetap dia melakukan doanya 3 kali sehari. Nah, pada kitab Daniel 1 kita bisa sama-sama mengetahui bahwa ketika Daniel masih muda, ia telah setia kepada Tuhan. Nah, dan di Daniel 6 kita juga bisa baca bahwa di umur 84 tahun Daniel ini masih setia juga kepada Tuhan. Dia masih berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Bahkan Daniel tidak membiarkan sesuatu merusak hubungannya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tidak membiarkan satu orang pun, baik itu temannya, untuk merusak setiap aktivitasnya yang mendekatkan dia kepada Tuhan.
Bahkan dia selalu menjaga, dia selalu setia kepada Tuhan. Dia tetap berdoa walaupun dilarang, walaupun ada peraturan dalam pekerjaannya, di tempat tinggalnya, tetapi dia selalu setia kepada Tuhan. Nah, bahkan di sini Daniel tidak membiarkan sesuatu menjadi penghalang bagi kehidupan dia. Dan dia juga mengajarkan kepada kita nih adik-adik, bahwasannya tidak boleh ada satupun orang, satupun teman ataupun saudara yang menghalang hubungan baik kita dengan Tuhan. Baik itu melalui perbuatan baik kita, baik itu melalui doa-doa kita, tidak boleh ada satupun yang menghalangi. Ya. Nah, kemudian di sini karena Daniel ini selalu taat, dia tetap berdoa, maka dari itu Daniel pun dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, kalau sudah namanya masuk ke dalam gua singa, otomatis di dalamnya ada singa dong. Nah, adik-adik tahu kan, singa itu adalah hewan yang buas. Nah, adik-adik aja kalau ketemu sama singa pasti takut, langsung lari. Aduh, ada singa mama, ada singa papa, pasti pada takut. Nah, tetapi apa yang terjadi di sini? Ketika Daniel dimasukkan ke gua singa itu, sampai semalaman Raja Darius itu tidak bisa tidur. Seharusnya yang tidak bisa tidur siapa? Daniel kan? Tetapi ini malah Raja Darius yang gak bisa tidur. Dan pada keesokan harinya, ketika matahari sudah terbit, ya, matahari sudah terbit, dunia sudah terang. Nah, di situ Raja Darius tadi pergilah ke gua singa. Dia melihat, raja ini melihat bahwa si Daniel ini di dalam gua masih hidup. Wah, luar biasa ya perlindungan Tuhan. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan adik-adik. Ya, luar biasa. Di sini si Daniel masih hidup di dalam gua. Karena apa? Dia dilindungi oleh Tuhan. Meskipun Daniel dimasuki di dalam gua singa, dia tetap berdoa, dia tetap minta pertolongan kepada Tuhan. Dia terus jalin hubungannya dengan Tuhan tanpa ada satu penghalang. Walaupun di dalam gua maupun dimanapun, dia tetap naikkan doanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, maka dari itu, dari kisah Daniel ini, dari itu semua kita bisa belajar bahwasannya doa juga menjadi kunci utama kita. Nah, sebelum kakak kasih tahu, kakak tutup, kakak mau tanya dulu adik-adik yang belum ikut menara doa hari Senin, sekolah minggu siapa? Ayo, ada? Ada yang belum ikut? Oke, ada ini buat kamu yang belum ikut menara doa sekolah minggu, boleh gabung setiap hari Senin. Nah, mari kita sama-sama berdoa. Ada sama Kak Rika, ada Kak Mary, ada Kak Wanti, ada Kak Rive, ya, ada Kak Cynthia juga, bahkan ada kakak sendiri Kak Natalia yang akan menemani adik-adik menara doa setiap hari Senin. Jadi kalau ada yang belum gabung, ya, belum mengikuti menara doa kita, yuk silahkan gabung. Kenapa? Pasti ada games yang lebih menarik nanti di menara doa. Ada hadiah yang begitu banyak untuk adik-adik yang rajin. Pasti semuanya mau hadiah kan? Terlebih hadiah yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Nah, dari cerita Daniel ini juga kita diajarkan untuk rajin berdoa ya adik-adik ya. Nah, itu semua bisa terjadi karena kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa, kita taat. Nah, seperti Daniel ya, pasti semua adik-adik mau seperti Daniel. Dan kakak mau kasih tahu bahwasanya Daniel ini bisa melewati itu semua karena dia taat pada Tuhan. Ingat ya, karena taat pada Tuhan, dia berdoa 3 kali sehari, dia setia kepada Tuhan. Bahkan dia tidak membiarkan satu orang pun menghalangi hubungannya dengan Tuhan. Nah, mari adik-adik kita lebih rajin lagi berdoa kepada Tuhan. Kita lebih rajin lagi untuk menjaga hubungan kita kepada Tuhan. Bahkan kita menjaga sikap kita kepada Tuhan. Kalau masih ada kakak atau adiknya yang masih
enggak mau berdoa, senggol adiknya, senggol kakaknya. Ayo kak kita berdoa, ayo dek kita berdoa. Kalau papa mamanya yang enggak mau berdoa, ayo senggol papa mamanya, ayo ma, pa kita berdoa. Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Karena apa? Doa adalah segalanya. Doa bisa melindungi kita, doa bisa menyembuhkan kita, doa bisa menjaga kita. Bahkan Tuhan, doa itu juga bisa memberikan kita kepintaran, memberikan kita segala apa yang kita inginkan, tentunya yang baik untuk kita. Oke, kita berdoa ya sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus kalau Tuhan boleh memberikan kami suatu firman yang bisa membangun kami. Biarlah Tuhan hidup kami kiranya seperti Daniel yang selalu setia kepada Tuhan. Terlebih ampuni kami ya Bapa, jika kami juga masih lalai, kami belum tekun kepada Tuhan, kami sering meninggalkan doa-doa kami. Biarlah Tuhan melalui firman pada pagi hari ini, Tuhan boleh ingatkan kami senantiasa untuk selalu setia kepada Tuhan. Biarlah kami selalu dikuatkan oleh roh-Nya Tuhan. Biarlah kami juga selalu dikuatkan oleh perlindungannya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau merancang segala yang terbaik untuk kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami ya Bapa. Engkau yang melindungi kami, keluarga kami, orang tua kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami pada pagi hari ini. Dan inilah ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang senantiasa melindungi kami di hari-hari yang akan datang. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Shalom. Bye-bye.